الحمد لله الذي أوضح الطريق إلى سبيل المهتدين وسهل منهج سعادة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد المحذرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. Segala puji bagi Allah, salam semoga datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya, termasuk kita jamaah subuh yang sama-sama mengharap ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Hitungan bulan yang Allah ciptakan ada 12 bulan sejak diciptakannya langit dan bumi, dan di antara 12 bulan yang Allah ciptakan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dikategorikan hurum, haram karena mulianya, karena agungnya. Betapa agung dan mulianya ketika Allah melipat gandakan pahala bagi hamba-Nya yang bertaat, yang melakukan amal saleh di waktu atau di bulan-bulan Muharram. Pun demikian bahwa azab Allah, siksa Allah bagi siapa yang melanggar, melakukan kemaksiatan pun besar sekali dosanya. Apa saja itu bulan, semuanya sudah mafhum. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang satu itu agak jauh adalah bulan Rajab. Dan kita berada pada bulan yang menjadi kesepakatan pada masa Umar bin Khattab ketika mensinyalir hijrahnya baginda Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Kemudian di saat para sahabat Nabi saling mengirim surat, maka ada lembaran surat yang hanya ditulis bulannya saja dan hari. Ternyata situ tidak ditulis tahunnya. Dan itu kebiasaan mereka di sana. Lalu dengan kesepakatan, dengan beberapa pertimbangan yang dapat kita simpulkan dari diskusinya yang panjang para sahabat Nabi, yang sampai ditetapkan adalah pada bulan Muharram itu adalah merupakan tahun baru dalam Islam. Mudah-mudahan kita berada di tahun ini sampai Rasul mengingatkan karena yaum harumin amsi bahwa qalbihun, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia adalah orang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, pasti dikategorikan maqbulun. Artinya dia adalah orang yang tidak menambah kebaikan. Bisa jadi dikatakan rugi, bisa jadi bahkan ada yang lebih rugi lagi adalah ketika hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Oleh karenanya kita hanya berharap mohon kepada Allah dengan segala ikhtiar kita, ketaatan kita, keluarga kita, anak-anak kita, mudah-mudahan menjadi baik dan terbaik dari tahun-tahun yang lalu. Segala programnya sukses dan segala rencananya dan cita-citanya pun sesuai dengan kehendak Allah. Al-insan bitakdir wallahu yaqdir. Manusia yang merencanakan, tapi Allah lah yang menakdirkan. Intinya adalah silakanlah manusia berikhtiar, berjalan pada takdirnya, karena masing-masing mendapatkan ketentuan
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk demikian ada 4 poin yang bisa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pesankan di saat kaum Ansor yang istilah sekarang mereka datang mengunjungi baginda Rasul ke Mekah untuk mengadakan Bai'atul Ridwan. Berapa jumlah mereka? 75 orang. Itulah kesemangatan, keseriusan para sahabat Nabi untuk menyatakan siap membela Nabi di saat Nabi akan hijrah ke Madinah. Walaupun Rasul mendapatkan isyarat perintah Allah untuk berhijrah, maka Rasulullah mendahulukan para sahabatnya, umatnya, kaumnya, karena beliau mengatakan, aku adalah khadimul ummah. Aku ini adalah menjadi khadimnya umat. Artinya dia itu adalah yang senantiasa memberi, menyantuni dan membela umatnya. Maka di saat umatnya sudah berangkat hijrah ke Madinah seperti yang diperintahkan Allah lewat Rasulnya, maka yang terakhir adalah Rasulullah. Segala rencananya sudah ditentukan di bulan Muharram, tapi dalam sejarah baru terlaksana sampainya Rasulullah itu adalah di bulan Safar. Maka disitulah para sahabat Nabi yang menjemput Nabi. Kita mengenal dengan syairnya yang sering dinadamkan, Ta'adal badru alaina min saniyatil wada wajaba sukru alaina mada'a lillahi dah. Senang mereka sambil menunggu kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah umatnya yang hijrah, mereka menuju Madinah, maka tinggallah Rasul dengan sahabatnya yang Abu Bakar As-Siddiq. Maka disitulah hadir, disambutlah dengan seruan selamat datang, marhaban wahai ya Rasulullah. Ternyata hadir di perkumpulan yang berjumlahnya umat atau kaum Ansar itu pun di situ ada sekelompok kaum Ahlul Kitab yang mereka tahu tentang akan hadirnya Nabi penutup, Nabi Muhammad SAW, yang juga di situ telah mereka baca dalam Tauratnya, dalam Injilnya, yakni mimba ismuhu Ahmad. Mereka tahu namanya Ahmad, dan mereka pun menjelaskan kehadiran bagi Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di antara Alkitab itulah yang namanya Husain. Itu setelah masuk Islam namanya Husain, dan dia itu diberi nama oleh Rasul jadi Abdullah. Dia adalah seorang Alkitab. Ikut berjumpa melihat bagaimanakah panas yang selalu dilulukan, karena dia pun tidak sedikit mendengar suara-suara miring seolah menjelekan kehadiran yang namanya Muhammad SAW. Ternyata dia membuktikan bahwa paras dan tampan baginda Rasulullah SAW itu tidaklah seperti yang mereka indikasikan, dengan indikasi yang tidak baik, sangat kagum dan mereka sangat takjub jauh dari apa yang mereka sebarkan dengan kalimat-kalimat hoaknya. Nah, ternyata kalimat-kalimat hoak itu bukan saja di masa zaman modern saat ini, sudah ada sejak begitu yang senantiasa mendiskreditkan Rasul Muhammad SAW. Ternyata
paras tampannya baginda Rasul adalah hamba yang mulia, jauh dari apa yang mereka katakan. Dia semakin yakin inilah Nabi akhir zaman. Dan Allah yang disampaikan oleh baginda Rasul, ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, kata Rasul, tebarkanlah kedamaian di antara kamu. Bahkan sampai-sampai salam itu adalah merupakan ungkapan yang dianjurkan Rasul, yang juga hukumnya sunnah, tapi yang menjawabnya menjadi wajib. Hal ini isyaratnya sampai salam ini juga menjadi kalimat penutup saat kita salat. Itulah hanya salam dalam sholat tidak wajib dijawab. Begitu salam kanan, salam kiri, yang di kanan dan yang di kiri itu tidak wajib menjawabnya. Dan itu adalah isyarat, buatlah, tebarkanlah perdamaian di antara kalian, dengan sesama kalian, dengan keluarga, dengan tetangga, dan dengan sesama yang lainnya. Itulah pesan yang pertama yang disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, wa'atimu ta'am, maka Rasulullah mengingatkan, jadilah hamba yang senantiasa berbagi, ya. Innama nutimukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Inilah yang difirmankan Allah dalam surah Al-Insan. Mereka tahu akan bertemu dengan hari yauman abusan qamtariyah, hari yang sangat kesulitannya menyeluruh, menimpa semua para nabi, para rasul, semua manusia akan dihadapkan dengan hari kesulitan. Maka disitulah Rasul mengingatkan mereka, it'amu ta'am, berbagilah, jadilah hamba yang senantiasa gemar untuk berderma, membagi, membantu. Tidak melihat perbedaan siapa dan siapa, yang jelas lakukanlah kebaikan. Bahkan hamba Allah yang beriman benar-benar, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtariyah, kami takut karena kami yakin akan menghadapi satu hari yang hari itu hanya orang yang punya amal saja yang akan bisa menolong dirinya. Al-yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Makanya hadirin, ketika para sahabat Nabi bergegas hijrah ke Madinah, karena di situ meyakini harta dan kekayaan, bahkan harta keluarga, semuanya adalah merupakan yang akan ditinggal. Jelas al-yawma la yanfa'u malun wa la, pada hari itu harta dan kekayaan dan keluarga tidak ada manfaatnya illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang membawa iman. Makanya mereka tidak membawa harta kekayaan, kebun kurma ditinggal, peternakan unta pun ditinggal. Mereka hanya membela dirinya setitik iman, karena meyakini iman itulah yang akan menyelamatkan dirinya nanti di hari-hari pembalasan di hadapan Allah. Ternyata jaminan Allah, wa may yuhajjir fi sabilillah yajid lahu muraghaman katsira. Ini surah An-Nisa ayat 100. Itu asbab nuzulnya ada sahabat Nabi yang namanya Tutrah. Dia orang yang sudah tua, kaya raya, dan dia beriman kepada baginda Rasul. Ketika sudah mendengar seruan hijrah, dia ingin segera mengikuti mereka, sahabat yang lain berhijrah ke Madinah. Tapi ternyata dia adalah orangnya sudah tua. Maka dia menyerukan kepada keluarganya, bawalah aku pada malam ini, aku tidak mau lagi untuk nginap di Mekah ini. Maka keluarganya pun membawa, dan akhirnya dia dibawa, ditandu, dan baru nyampe ke namanya Jahil ini beliau wafat. Sampailah berita ini kepada baginda Rasulullah
memberikan bagaimana wahai Rasul, sahabat Nabi yang dia hijrah ke Madinah tapi belum nyampe dan dia wafat di tengah jalan, turunlah ayat itu. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulihi. Maka dia adalah orang yang sudah keluar dari rumahnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya, dia sudah mendapatkan pahala. Makanya keluar hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sahnya amal-amalan tergantung niatnya. Barang siapa yang niatnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Dan ada 3 kategori. Ada yang hijrahnya itu karena dia terkait dengan harta, maka kata Rasul dia akan dapat pahalanya saja. Kalau di akhirat nasib akhirat tidak mendapatkan. Bahkan yang ketiga, ada seorang laki-laki yang terikat hijrahnya itu, ada seorang manusia terikat itu adalah dengan karena dia jatuh cinta, padahal dia beda keyakinan. Sampai dilarang tidak boleh orang yang berbeda keyakinan ikut hijrah. Makanya disitulah waman kana hijratu ila al-mu'adid, barang siapa yang hijrahnya dia terikat dengan seorang wanita, dia hanya yakin sampai menikahinya. Oleh karenanya ini menegaskan dalam setiap amal landasilah dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah semata. Oleh karenanya kembali bahwa pesan Rasul yang kedua adalah it'amu ta'am, jadilah hamba yang senantiasa bersedekah dengan makanan. Itu paling mudah walaupun sedikit. Dan yang ketiga, wasilul arham, sambungkanlah silaturahmi. Subhanallah, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalla yahsana rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yang ketiga ini, sambungkanlah silaturahmi. Dan silaturahmi ini adalah yang meringankan nanti hisaban di hadapan Allah. Kita meyakini semuanya kita akan dihisab, ya Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah itu nikmat diri kita ini, umur kita, amal kita, ilmu kita, termasuk harta kita, semuanya akan hisab, ya Allah. Yuhasibu hisaban yasira, maka ya Allah hisablah kami dengan hisaban yang mudah. Dan yang keempat, wasallallahu billahi wa nasri yang pesan Rasulullah adalah bangunlah di keheningan malam saat manusia jemplinglah bahasa ini pada tidur dan nyenyak. Mana sudia tahu zanata Islam, yakin kalian akan masuk dengan selamat. Subhanallah. Hadirin jamaah subuh yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan Allah. Maka Rasul menyampaikan afdhalus shalah ba'dal fariidah. Kata Rasul, seutama-utamanya salat setelah fardu adalah salat malam. Inilah yang dianjurkan Rasul. Salat malam itulah seutama-utamanya salat setelah salat fardu. Kemudian Allah siap pada Ramadan, seutama-utamanya saum setelah Ramadan adalah syahrullah, bulan Allah. Al-Muharram, inilah bulan Muharram. Wa afdal shalah ba'da faridah as-salatu billail. Nah, terkait dengan saum di bulan Muharram ini adalah yang dimaksud adalah dengan tanggal 10 Asyura. Maka banyak hadis, ada 3 yang saya temukan. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ain baqaitu ila qabil la sumanna ta'simu." Seandainya aku sampai tahun depan, aku akan berpuasa atas puasa tanggal 10. Bahkan dalam hadis saling menyempurnakan yang salah satunya, karena yang manusia Asyura, Rasulullah memerintahkan untuk saum di bulan Asyura ini qabla ayat yang baru. Awalnya yang diwajibkan adalah itulah bulan puasa Asyura. Setelah turunnya perintah saum di bulan Ramadan, maka menjadi hukumnya sunnah. Maka kata Rasul, karena mansa so mansa, dan siapa yang
saat berkehendak sehat, ada kemauan untuk berbuat, silakan. Karena saat itu orang-orang Yahudi mereka menyatakan aku sedang berpuasa, maka Rasul akulah yang lebih berhak lebih dekat hubungannya dengan Musa untuk mengikuti apa yang diajarkan Musa. Tapi di situ sampai Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa untuk membedakan antara kaum ahlul kitab dengan kita, maka seperti yang diajarkan Rasul, berpuasalah kalian di tanggal 9-nya. Ingat di situ adalah sebagai pembeda. Bahkan dalam hadis ada 3 kesimpulan, 9, 10 atau 10 dengan 11. Dan yang jelas hari ke-10 itu mereka pun harus kita berpuasa. Dan mereka mengenal kesuksesan, keberhasilan di bulan-bulan atau di bulan-bulan Asyura itu. Maka Rasul adalah Rasul Muhammad akhir zaman. Aku lebih berhak karena aku masih bersaudara dan aku masih melanjutkan syariat yang bawa dan iman yang dinamikan terdahulu. Dan sifatnya orang-orang itu seperti akan mengklaim bahwa mereka lebih baik, ya, lebih baik. Oleh karena hadirin jamaah subuh yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan Allah dalam menyambung Asyura ini, yuk kita tingkatkan syukur kita kepada Allah atas segala pertolongan Allah. Untuk surat subuh ke masjid ini, kalau tanpa pertolongan Allah tidak akan sampai. Yang kedua, tingkatkan perjuangan, tingkatkanlah pengorbanan, teruslah lanjutkanlah menjadi hamba yang meniti setiap hari untuk mewarnainya dengan amal-amal saleh. Dan tingkatkan pula untuk dari semua pendidikan diri, keluarga dan masyarakat. Karena untuk merubah sifat dan bakat manusia salah satunya hanya dengan pendidikan, pengajian, penasehatan, perubahan, itu intinya. Jangan pernah berhenti untuk senantiasa menimba ilmu seperti Rasul. Dia berdoa, Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma wa amalan shalihan mutaqabbala. Tiap hari Rasul senantiasa bermunajat kepada Allah, tambahkan lagi ilmu, tambahkan lagi ilmu. Apalagi kita sebagai umatnya yang tidak ada jaminan seperti Rasul, nampaknya kita harus senantiasa mohon kepada Allah untuk senantiasa mohon tambahan ilmu, pemahaman dan pengamalan. Insya Allah mudah-mudahan dengan segala pengamalan ini sebagai wasilah, ada sedikit amal kita yang mungkin Allah terima. Tapi insya Allah dengan segala keyakinan dan perjuangan kita, mudah-mudahan karena kita hanya menyembah Allah dan mohon kepada Allah sampai Allah katakan siapapun nanti yang dia datang kepadaku tidak musyrik dan dia senantiasa mengharap kepadaku, sebesar apapun dosanya akan aku ampuni. Inilah satu, jangan pernah menyebutkan Allah. Dan yang kedua, tetap kita hanya berharap, minta berdoa segala-galanya hanya kepada Allah. Allahumma shalli wa barik ala Muhammad hatta yuwaffiqi ilmuhu wa yukarrim masjidahu ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rahman, di subuh yang kau rahmati ini kami bersyukur mensyukuri nikmat-Mu, memuji kebesaran-Mu, mengagungkan kemuliaan-Mu ya Rabb. Ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa kaum muslimin muslimat. Ya Rahman, terimalah segala amalan kami sekecil apapun, walaupun jauh daripada kesempurnaan. Hanya dengan pertolongan-Mu ya Allah kami dapat melaksanakan ketaatan. Tanpa pertolongan-Mu ya Allah, la athar illa bi rahmatika, tidak ada artinya ya Allah. Karena itu janganlah Engkau serahkan segala-galanya pada diriku. Ya Allah, ikhfanna ya Allah, jagalah kami min baini yadaina, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri dan dari atas, bahkan dari bawah, min al-tadala min tahtiha, dari di telan bumi. Karena itu ya Allah, ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma hdim bis sa'adati ajalana wa hdim bi ziyadati amanana wa amalana wa
وأكرم بالصحة والعافية قلوبنا وأعصابنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد خير وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.